سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهادية وإعلاء para kiai, para alim ulama dan para dosen serta para Bapak Rektor saha para pembantunipun, wabil khusus Syekhul Karim Ibnul Karim Agus Sabut Panotrada ingkang dipun derekaken Kanjeng Mukid lan Gus Feri. Alhamdulillah semaan dalu niki sampun paripurna kantun donganipun lan mangke saderengipun badhe wonten dawuh-dawuh saking Syekhul Karim Ibnul Karim Agus Sabut Panotrada. Nah, saderengipun monggo kula nyuwun bantuan Fatihah sedang para samiin samiat. Wabil khusus kala wau jantun-jantun ingkang sampun berjuang wonten Indonesia sampun kula waos sedaya niki kantun mindhani kantun mawon nggih. Nggih, muga-muga amal saenipun katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Kantun sakmenika Bapak Profesor Dr. Mas Guri sing badhe nerusaken amanat sesuai kalian niku slogan niku Universitas Islam Malang dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Ini amanatnya berat ini. Muga kita dongaaken muga berhasil dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. La khadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Bihmaidin Muhammad Ghazali wa Syekh Habibie wa Tilwil Khadati radhiyallahu anhu kuson dhateng para pejuang Unisma ingkang sampun kabundhut dening Allah Subhanahu wa taala ingkang kala sampun kula waos muga-muga amal saipun katampi dening Allah lan kelepasipun sipun dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi perjuangan Unisma saged berhasil sarana wontenipun isimalkan dan sakin. Ida ta'ala sa'atu Rasul sallallahu al-Fatihah. Malika undai kalau ada ayakan sa'in al-suratul al-taqim suratul ladina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saat niki kula ditulung niki anak kula kadang jemput kula beto berita saking famili ingkang wonten sanan seda inggih menawa nak jamah ilakati khususan nak jamah sanan ngajum al-Fatihah iki ndindakan nak putu ayakan sa'inal suratul taqim suratul ladina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, saturipun kula cerek salengipun dawuh-dawuh dan sambutan saking Bapak Rektor Profesor Dr. Mas Guri
kula ngumumaken semaan ingkang badhe kelampah. Sepindah nggih niku di luar akad kliwon ulanipun tasih Maret. Tanggal 24 Maret 2020 ulan komaripun 29 Rajab. Tempatipun wonten dusun Urek-urek. Dadi saniki tanggal 15 tanggal 24 wonten semaan alih. Lah ingkang akad kliwon badhe terlaksana niku 9 April nggih 2020 20 Saban wonten Jabung, wonten pondok pesantrenipun Alhamdulillah Gus Nur Salim ingkang sakmenika ditulisaken Gus Bayaki nggih. Niku sing akad kliwon, akad kliwon badhe niki nggih. Tapi sing celakawan urek-urek nggih kula wangsul-wangi Selasa Wage 24 Maret 2020 29 Rajab wonten dusun Urek-urek Kecamatan Gondang Legi. Mekaten saterusipun kula aturaken dhateng Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Mas Guri, kula suwun maringi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, amma ba'du. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, wabil khusus Al-Mukarram Gus Sabut Pranoto Projo ingkang tansah kula lan panjenengan hormati. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah, dan selalu bisa membimbing kita semuanya. Saya hormati Gus Ferry dan Bu Nyai Sabut maupun Bu Nyai dari Gus Ferry. Para hafid, jajaran Yayasan Universitas Islam Malang, para wakil rektor, para pimpinan di lingkungan Unisma, para dosen, para mahasiswa, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kita untuk hadir di tempat yang insya Allah penuh berkah, tempat yang penuh rahmat. Kita diperjalankan oleh Allah di tempat ini untuk membaca Al-Quran, untuk cinta Al-Quran, untuk menghayati isi Al-Quran. Lebih-lebih media ini adalah sebagai media untuk berkomunikasi di antara umat Islam dalam rangka untuk membangun stabilitas kehidupan umat beragama. Oleh karenanya, mudah-mudahan langkah kita menuju di masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh dan solehah. Wabil khusus Gus Sabut dan Gus Ferry beserta Ibu Nyai yang sudah datang jauh-jauh dari Kediri
Dan insya Allah beliau istiqomah setiap tahun hadir di kampus Universitas Islam Malang dalam rangka untuk menghadiri kegiatan semaan Al-Quran dan Dzikrul Ghafilin yang insya Allah telah dilaksanakan setiap tahun, kira-kira sejak tahun awal 2000-an kira-kira hingga sampai sekarang. Ini tadi dicatat oleh Kiai Zawawi, selama kegiatan semaan Al-Quran di Unisma, beliau tidak hadir hanya sekali dari sejak tahun kira-kira 2000-an hingga sekarang. Ini menunjukkan bahwa beliau istiqomah untuk melanjutkan perjuangan dari ayah beliau yang hingga sampai saat ini insya Allah telah berjalan sebagaimana yang telah beliau cita-citakan. Mudah-mudahan almarhum saat ini tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dilanjutkan oleh putra-putrinya dan sekaligus para santrinya, dan sekaligus dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosa-dosanya, dan surgalah tempat beliau. Selaku pimpinan Unisma, di samping menyampaikan banyak terima kasih kepada jamaah semaan Al-Quran dan Dzikrul Ghafilin serta para santri Pondok Pesantren Ainul Yakin yang telah ikut bersama-sama bukan sekedar memeriahkan tetapi memakmurkan masjid kita ini, apalagi di suasana Indonesia yang saat ini sedang dilanda penyakit corona. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari malapahaya, dijauhkan dari berbagai macam hal yang kita tidak inginkan, tetapi kita selalu diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur oleh Allah untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi saya membaca sholawat. Sholawat itu adalah merupakan ijazah dari Hadratus Syekh Habib yang Thariqah, Habib Lutfi. Beliau menyampaikan untuk menghadapi penyakit yang mewabah di negara kita bahkan dunia, kita hendaknya lisan kita basahi dengan membaca sholawat yang tadi saya baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama 3 kali supaya kita hafal dalam perjalanan kita ke sana, kemana saja kita baca itu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca bersama-sama 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, selaku pimpinan Unisma mohon maaf karena masjidnya sedang dibongkar hingga Gus Sabut kaget. Loh kok tidak seperti biasanya Pak Rektor? Ini kira-kira tidak ada sepertiganya mungkin ini Gus. Yang di depan ini masih ke belakang, masih jauh ke sana, memang belum selesai.
rencananya selesai pada bulan pertengahan Maret ini. Tapi karena memang diborongkan, ditenderkan, tidak tahu ada masalah apa, tapi mudah-mudahan nggak lama lagi akan selesai. Jadi memang ini 2 lantai, Gus, dan kita ajukan ke depan kira-kira 5 soft lagi. Karena masjid yang kemarin yang ada itu belum menampung terhadap sivitas akademika Unisma. Ini pun kira-kira juga tidak menampung. Ini menunjukkan bahwa amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Unisma semakin besar dari waktu ke waktu. Sehingga kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tetapi semakin hari tuntutan semakin besar karena mahasiswanya juga semakin banyak. Tapi kami merasa ini semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kami disibukkan untuk melayani mahasiswa dan masyarakat ketimbang kami mencari supaya masyarakat minta atau supaya saya minta untuk bagaimana supaya masyarakat bisa ke sini. Tapi kalau bisa justru masyarakatlah yang minta kepada Unisma untuk bisa dilayani. Maka kalau semakin padat mahasiswa, semakin sibuk, amanah juga semakin besar, semakin pusing, tetapi senang. Dibanding dengan amanah yang diberikan kepada kita ini kurang. Oleh karenanya doakan Gus Abud mudah-mudahan tahun 2021 paling lambat kita sudah bergeser di kampus 2 yang 78 hektar. Mudah-mudahan. Ya ini karena tuntutan masyarakat. Di era seperti sekarang ini adalah era kompetisi di tingkat global. Unisma bukan hanya berkompetisi dengan perguruan tinggi nasional, tapi berkompetisi dengan pendidikan tinggi global. Mahasiswa Unisma sudah berasal dari 15 negara. Ini bukan merupakan amanah yang mudah. Sesuai dengan jargon Unisma, Islam wasatiyah, Islam moderat, Islam tasamuh, Islam toleran, Islam tawazun, Islam harmoni. Yang inilah yang kita akan terus kembangkan bagaimana supaya alumni Unisma di mana saja berada adalah menjadi penyejuk, peneduh, dan menciptakan suasana damai. Maka jargon yang tadi disebut oleh Kiai Shihab, Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia, ini sudah menjadi bagian dari ikhtiar kita bagaimana Unisma mewarnai dunia dengan mahasiswa dari berbagai negaranya. Dan insya Allah BWR 4 ini sudah ancang-ancang, sudah ada sekian puluh mahasiswa baru dari luar negeri yang insya Allah nanti pada bulan Mei sudah akan datang di Unisma. Ini juga masih terkait dengan corona ini, Gus. Ini juga masih pikir-pikir gimana masuknya ke sini. Tapi mudah-mudahan segera penyakit corona ini segera ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi bagian dari peringatan kita semuanya, agar supaya kita selalu mawas diri, menjaga lingkungan kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga kita sendiri yang selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada suatu hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semaan Al-Quran di Unisma akan semakin istiqomah dari waktu ke waktu. Dan saya juga berpesan kepada Jamiatul Qura wal Hufat, karena di sini insya Allah juga banyak sekali, ada kurang lebih yang kafid sekitar 300 lebih, Gus. Dan itu yang saya berharap untuk terus mengibarkan Al-Quran di Unisma. Ketika Yaumul Quran, ayo kita membuat kelompok-kelompok
untuk melaksanakan khatmil Quran. Jangan hanya satu tempat. Kalau di situ ada 300 mahasiswa Jamiatul Qura wal Hufat, kalau satu punya satu kelompok, berarti ada 300 kelompok. Kalau sudah 300 kelompok Jamiatul Qura wal Hufat saja, dalam waktu 1 jam, khataman sudah 300 kali khataman. Demikian, sekali lagi mohon maaf kepada Gus Abud, Gus Ferry dan Bu Nyai, dan para hafid yang mulai dari pagi habis subuh, atau bahkan sebelum subuh, telah hadir di sini. Saya pun mulai pagi tadi Gus, cuma siangnya bolong tidak di sini. Sore ditutup lagi dengan ini, jadi tutup kendang lah itu ya. Tutup kendang, tapi insya Allah hatinya berada di masjid ini. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keluarga besar Yunisma, khususon Bapak Rektor selaku pimpinan kampus nan indah ini. Tidak ketinggalan para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, sedaya pengurus masjid, dan semua mahasiswa mahasiswi Yunisma ingkang sangat kawula hormati. Pertama, sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Rektor, saya teringat sekitar tahun 90-an, pada saat acara yang sama Bapak Rektor nggih, semaan Al-Qur'an di Kulhofilin di makam Waliyah Sidoarjo almarhum Yai Mas'ud Said Sidoarjo di desa Padro. Pada saat itu Gus Mik dawuh, nyun sewu, Gus Mik menika ini penggagas pelopor kegiatan Quran di negeri ini. Pada saat itu dawuh, kalau tidak salah, beberapa saat setelah pesawat Buruk jatuh tahun 90-an. Kesimpulannya dawuh seperti ini. Kenapa Allah marah? Kenapa Allah marah? Tahun 90-an pesawat Buruk jatuh. Terus beruntun tsunami yang fenomenal di Aceh, gempa di Yogyakarta. Nyuwun Pak Rektor nggih, kita seumpami pirsa nalika peristiwa gempa di Yogyakarta niku, masya Allah, kota Yogyakarta yang indah seminggu seperti kiamat. Padahal kalau nggak pas kiamat, seperti kiamat. Beruntun bencana-bencana yang lain, termasuk akhir-akhir yang ditakuti oleh umat manusia sedunia. Maksud kami persis setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Rektor. Kita tidak hanya menjaga kesehatan saja, tidak hanya di mana-mana kita mempersiapkan sabun dan lain-lain. Ada yang lebih utama lagi adalah kembali bersujud pada Allah. Karena nyuwun sewu, ketika Nabi Wah Isa masih di dalam kandungan ibunya, salah satu nabi yang oleh Allah diberi keistimewaan ketika masih bayi di dalam kandungan ibunya,
bisa berbicara dengan Allah. Itulah Nabi Isa. Pada saat bayi Nabi Isa itu berbicara pada Allah, salah satunya pertanyaan Nabi Musa adalah, kan ngeten awal, hei Isa, bentar lagi engkau akan kulahirkan di dunia, engkau akan hidup di dunia. Pertanyaan pun Nabi Isa pertama adalah, kalau saya di dunia kelak, bagaimana saya berbicara pada engkau ya Rabbi? Allah langsung menjawab, dengan doa-doamu itulah engkau berbicara kepadaku. Nah, kesimpulan pun, kita semisal selesai sujud, berdoa pada Allah, apapun yang kita minta, itu kan hakikatnya kita berbicara pada Allah. Ngoten lho nggih. Semisal kita ndongaaken negeri ini, kita ndongaaken tiang sepah, ndongaaken orang tua, ndongaaken masa depan kita piyambak, ndongaaken keluarga. Itu intinya komunikasi dengan Allah. Nah, orang-orang zaman dahulu itu meyakini seandainya Allah itu akan menurunkan sebuah bencana di suatu daerah, ngoten Pak Rektor nggih, menurunkan balak di suatu daerah, tetapi daerah itu masih banyak orang yang berzikir, masih banyak orang yang sholat, masih banyak orang yang mendengarkan Quran. Itu orang-orang tua zaman dahulu meyakini Allah akan menunda atau bahkan membatalkannya Pak Rektor. Itu sangat kita yakini. Nyuwun sewu, kalau memang kita cermati ya, Allah menciptakan beberapa makhluk, ada hewan, ada malaikat, ada setan, ada manusia, ada jin. Lah, memang manusia itu diciptakan oleh Allah seolah-olah perpaduan antara malaikat dan setan. Nah, disinilah. Sedangkan Allah menciptakan manusia kan intinya hanya berbakti. Tetapi kalau kita survei Pak Rektor ya, manusia dunia ini kalau kita kalkulasi, pastilah memang lebih banyak orang yang ingkar pada Allah sang penciptanya ketimbang orang yang taat pada Allah. Ya. Kesimpulanipun kados ingkang dipun dawuh Bapak Rektor, penyakit datangnya dari Allah, sembuh sehat ya dari Allah. Cuman dilewatkan kita ngeten iki. Kita memang harus belajar selalu bersandar pada Allah Pak Rektor. Semisal termasuk kejayaan Yunisma. Di balik semangat perjuangan Bapak Rektor dan pasukannya, ada lagi yang lebih utama, karena Allah berkehendak. Karena Allah berkehendak kampus Yunisma ini meroleh kejayaan. Lah, ya cuman kadang-kadang kita ini kalau kulo survei Pak Rektor nggih, manusia kan cenderung kadang-kadang itu pertama mboten patek purun sabar. Padahal kan filosofi dari Rasulullah, sabar ngalah luman. Ini kan filosofi Rasulullah. Pertama kesabaran. Kathah manusia sing sami mboten sabar. Pada semisal mangkaten. Kawula matur begini karena kan ketemu banyak orang, sedaya sami curhat tentang kehidupannya. Semisal mangkaten. Gus, saya sudah berkali-kali berdoa pada Allah.
Kok sakit saya belum sembuh-sembuh. Saya menikah 5 tahun dan tiap hari saya berdoa pada Allah. Hampir bosan saya berdoa. Dan lain sebagainya. Mboten sabaran Pak Rektor. Loh, padahal kan dijelaskan tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tidak ada Pak Rektor. Cuman ini manusianya ini Pak Rektor. Nabi Adam saja pernah pada satu hari memohon pada Allah nyuwun sesuatu. Padahal itu kelas Nabi. Allah mengabulkannya 150 tahun kemudian. Kesimpulanipun, kita niku saling rumaos kathah dhateng Allah. Tidak perlu menyalahkan siapapun. Nabi Adam itu berbuat kesalahan 1 kali saja. Keranten dipun rayu oleh istrinya. Makan buah kuldi dan keluar dari surga cuma 1 kali saja. Tetapi setelah diusir dari surga, tinggal di dunia ini, sepanjang masa Nabi Adam tidak pernah hentinya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus padahal cuma 1 kali saja berbuat kesalahan. Lah kula panjenengan. Pramila kan dipun istilahaken. Sebenarnya kita itu kalau mau merenung, Masya Allah, banyak sekali nikmat dari Allah dan kita mengingkarinya. Contohlah, yang kita tidak tahu ya, Allah itu sepanjang masa menutupi aib manusia. Nah, ini kalau Pak Rektor ke, faham panjenengan. Loh, kalau wangsuli malih, salah satu kawelasan dan rahmat dari Allah, sepanjang masa Allah itu menutupi aib manusia. Loh, seandainya Allah tidak menutupi, Masya Allah, pastilah kita tahu orang ini pernah berbuat apa, orang ini pernah berbuat dosa dan lain ini. Salah satu bentuk kawelasan Allah dan kita tidak menyadarinya. Gagasan Pak Rektor dan pasukan Yunisma ini di tengah-tengah kesibukannya mendidik mahasiswa, setahun sekali dalam 1 hari semaan Al-Quran digulhofilin. Dan karya seorang waliullah kekasih Tuhan ini luar biasa Pak Rektor. Mungkin ketawa sederhana, tetapi kan Masya Allah, istilah pun datang pertemuan antara warung doso songo kan memang gudul kan nyuwun pirsa Pak Rektor. Gusmi panjenengan damel kegiatan Quran, kegiatan dzikir niku tujuanipun apa? Salah satu jawaban Gusmi adalah untuk peredam kemarahan Allah. Niki lho nggih. Pramila kula setuju kalian ngendika Pak Rektor kula wau. Mugi-mugi dengan acara ingkang sae niki kita bareng-bareng tafakur dhateng Allah, mirengaken waosan Quran saking para penghafal Quran, dikul hafilin nikang dimami anak kula niki Allah menarik kembali penyakit yang ditakuti oleh manusia sedunia ini Pak Rektor. Mugi-mugi dunia niki dipun paringi aman. Sedaya mugi-mugi pinaringan mahfirah, ampunan dari Allah. Kula wangsuli malih, monggo kita niku sareng-sareng di tengah-tengah aktivitas yang sibuk belajar, sibuk meraih cita-cita, atau mungkin kesibukan ngopeni anak bojo, mencari nafkah dan lain-lain. Sareng-sareng ngrumaosi dosane kathah, baik itu datang Allah atau datang manusa liyane. Panjenengan cermati di Gulhofilin. Ini wiritan karanganipun Gusmi, jutaan orang menghafalkannya. Sejak tahun 60. Di situ ada Fatihah yang hampir 140 kali. Ini luar biasa.
bacaan wajib di dalam sholat adalah Fatihah. Dibaca 140 kali. Dipun hadiahkan datang para wali kelas dunia. Imam Ghazali, lajeng Robiah Adawiyah dan lain-lain. Di situ juga ada doa yang sangat fenomenal di muslim sedunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia ini, kebaikan di akhirat nanti, dan seterusnya. Dibaca 10 kali. Boten ayat kursi. Ada lagi istighfar 100 kali. Niki boten kalah penting Pak Rektor nggih. Bab pun toh. Allah itu yang paling disukai adalah hambanya ingkang rumaos salah nyuwun ngapura dhateng Allah. Ada kesimpulanipun mugi-mugi acara yang indah ini dados tumbal, dados haikal sama kita sak keluargi, tingkatan terkecil sak keluargi sedaya diparingi selamat dunia akhirat, dijauhkan dari segala balak bencana ila yaumil kiamah. Tingkatan lebih besar lagi niki keluarga besar Yunisma sedaya dipun paringi aman, diparingi sehat lahir batin, diparingi wilujeng. Masyarakat daerah Malang dipun paringi thaibah hasanah ila yaumil qiyamah. Negeri tercinta ini Indonesia kados donganipun Pak Rektor kala wau. Allah menjaganya. Allah paling perlindungan datang negeri tercinta kita ini ila yaumil qiyamah. Memang ngeten Pak Rektor nggih. Kadang-kadang kita sebagai menungso niki, ya Allah, nggih jujur mawon masing-masing muncul ego. Terus kadang-kadang wonten penyakit manah rumah sing paling bener. Rumah sing paling bener. Kalau niku mencermati nalika Nabi Wah Sulaiman itu memohon pada Allah untuk memenjara dunia. Memang salah satu bentuk kesaktian pun Nabi Sulaiman. Ini sangat kalau cermati. Dalam artian pada saat itu memohon pada Allah untuk memenjara setan sedunia. Itu pernah terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Awalipun Allah tidak mengizinkan, tapi Nabi Sulaiman memaksa akhirnya diizinkan Pak Rektor. Dah. Setan dipenjara sak donya, dipenjara sedoyo. Itu melampah antawis kali dinten. Tapi apa yang terjadi? Aktivitas itu mati. Pada saat zaman Nabi Sulaiman pernah terjadi pasar itu tidak ada penghuninya. Pasar tidak ada penghuninya. Aktivitas mati. Sing rame niku namung dua tempat kemawon. Masjid kalih kuburan. Nah, masjid kalih kuburan. Ketika setan di penjara. Terus kalau mikirin ngeten loh. Kalau cermati Pak Rektor. Berarti aktivitas kita tiap hari tidak lepas dari gangguan syaitonia. Akhiripun Allah ngutus Nabi untuk melepas kembali. Akhiripun pasar rame malih, aktivitas perkantoran rame malih. Lah niki maksudipun mugi-mugi kita niku dipun paringi slamet saking gangguan syaitonia. Dipun paringi slamet. Sebab nggih nyuwun sewu asring kula aturaken Kanjeng Nabi niku dawuh kejarlah cita-citamu, semangatlah engkau bekerja untuk meraih masa depan seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Niki memang salah satu bentuk pembelajaran tingkat tinggi Pak Rektor. Raihlah sukses seolah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Panjenengan kuliah,
panjenengan mondok, panjenengan nyambut damel untuk meraih masa depan yang cemerlang. Seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi ketika kita ingat ibadah, ingat sujud 5 waktu, ingat dzikir, dengerin Quran dan lain-lain, seolah-olah engkau akan mati esok harinya. Lah, mugi-mugi pepanggian kita ing dalu niki dinten niki beto barokah ingkang ageng, beto manfaat ingkang ageng. Mugi-mugi sepindah malih acara yang indah setahun sekali di Yunisma yang istimewa ini benar-benar menjadi jalan ridhonya Allah. Kita sedaya mugi-mugi dipun paringi selamat wilujeng salamanallah wa iyyahum min dhaiki dunya wa dhaiki yaumil qiyamah. Niki kan wonten masjid Pak Rektor, kawula kedah pidato ingkang serius. Mboten pareng guyon Pak Rektor nggih. Sebab nggih guyon niku nggih penting, tapi lek nggih mirsani panggenane Pak Rektor nggih, kita wonten warung, wonten griya, wonten mall, masih banyak tempat yang lain. Memang dipun dawaken kalian Sayyidina Umar, ada beberapa tempat ingkang kita mboten prayogi guyon. Salah satunya adalah ketika kita di dalam kuburan. Niku mboten pareng, semisal dengan takziah nderekaken kanca badhe dipun kubur, niku mboten pareng guyon, mboten pareng omong sing kosong. Lajeng enten malih masjid utawi musala, mboten pareng guyon. Taksih kathah sanget panggen kanggo kita niku tertawa. Termasuk ngeten iki, kagem nyuwun dhateng Allah, mugi-mugi kita dipun paringi bahagia donya akhirat. Sekulawargi nggih mugi-mugi dipun paringi sae sedaya. Ingkang terakhir nggih, walau bagaimana tetap saya harus haturkan bahwa kita di dunia ini hanya tempat persinggahan saja. Apapun aktivitas kita, mugi-mugi ngunduh ridhanipun Allah. Wong kawula niku tegas-tegas matur Pak Rektor. Wong kadang-kadang kan kalau menawi jagoan kalih kanca antar kiai, kan seolah-olah kan wonten kanca ingkang cenderung kaku. Orang itu hanya harus jadi kiai. Kalau jawab tidak seperti itu Pak Kiai. Allah itu paring bidang datang manusia sesuai dengan keahliannya. Lek ngoten Pak Rektor. Misal kados Pak Rektor niki. Seumpami gantosi tugas kawula dereng tentu menawi kersa. Semantun ki sak wangsuli kawula gantosi tugase Pak Rektor ngopeni kampus 1000% kawula pasti mboten mampu. Masing-masing oleh Allah diberi bidang piyambak-piyambak. Lan ingkang penting, jadilah manusia yang baik Pak Rektor. Dados dokter, dados polisi, dados pedagang, dados pengusaha. Sing penting dados manusia ingkang sae. Selalu taat dhateng Allah. Kawula niku nate dipun tangeti kalian rincang. Gus, panjenengan dulu kuliah di mana? Kawula kan kadang-kadang kan berpenampilan kados jenengan intelektual. Kadang-kadang Pak Rektor nggih. Kula jawab, kula bin nate kuliah wonten Malang. 15 tahun mboten lulus. Loh, itu serius niki Pak Rektor. Loh, kok saged ngoten Gus? Inggih. Kalau nate wonten Unibro kalih semester kula medal. Pindah malih dateng Unmer kalih semester medal. Dateng Widyagama kawan semester nggih medal. Nanti dateng Unmuh 3 semester kula nggih medal. Kula nate wonten UIN 3 semester kula nggih medal. Pun pokokipun kampus wonten termasuk ABM nggih kula sebat. Kawan semester kula nggih medal. Kedap iki atur kula dereng cekap Pak Rektor.
perguruan tinggi wonten Malang kula sebat sedaya. Kula nggih hafal Pak Rektor. Niku percados piyambakipun. Lah kalau wonten UB mboten pikantuk ijazah. Wonten Gajayana nggih mekaten. Akhiripun kuliah terakhir kula wonten Yunisma. Kula ngoten Pak Rektor. Tetapi lebeti kuliah setahun sepindah. Lah kawula kuliah setahun sekali wonten Yunisma, kejawi bareng-bareng derek ndongaaken. Yunisma yang indah istimewa ini tansah ngunduh ridhanipun Allah. Allah paring kejayaan ila yaumil qiyamah. Pak Rektor beserta pasukan besar Yunisma niki nggih diparing kekuatan lahir batin, mampu menjalankan amanah yang istimewa ila yaumil qiyamah. Lah kula nggih dipun tangati. Lajeng wonten Yunisma jenengan nggih pikantuk ijazah Gus. Jawaban kawula, ijazah yang saya cari dari Yunisma adalah husnul khatimah. Amin. Kumpul piantun-piantun saya niki lho. Mugi-mugi ngondol piala akhir husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anbiya mursalin wa ulil azmi alhamsi minar rusul wa jami'il malaik al muqarrabin. Al-Fatihah. Salatil auliya al mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahum fi fatihatina wa man dzukira fi dzikril hafilin. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Hamim Jajuli Kusmi wa jaujatihi bunyaimi fi Tambak Kediri wa man kubira fi hawalaihi rahimahumullah. Al-Fatihah. Sesepuh wassolihin al-makburina fi daerah Malang, khususon Mbah Ali Rohbini, Mbah Abdullah Satar, Mbah Abdullah Qori Gundang Legi, wa ila hadrati Mbah Said Ketapang, Kiai Anwar Nulawang, wa ila hadrati Kiai Ridwan, Kiai Mujahid Gus Nur Salim, Mbah Patuk Songgoriti, Mbah Tohir Mungkuk Singosari, Haji Ahmad Subandi, Haji Marjuni rahimahumullah. Al-Fatihah. Tiang sepah kula panjenengan, keluarga kita sedaya ingkang sampun seda rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kama ruhtana la haula wala quwata wala la fawatna wa qalna murana wa muskilatina ila hadratika wala hadratika. Ya Allah, mohon pada panjenengan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami pada panjenengan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami pada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berilah mereka orang tua kami mahfirah, rahmat dari panjenengan, nikmat wonten ing swarga panjenengan. Ya Allah, jadikanlah kubur orang tua kami sebagai taman surga. Ya Rabbal Ijati, ya Allah, ya Allah, an isna bi mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Ya Allah, nyuwun dateng panjenengan negeri tercinta Indonesia ini, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Ya Allah, jadikanlah negeri Indonesia ini aman, aman, aman ila yaumil qiyamah. Ya Allah, jauhkanlah negeri ini dari balak bencana, hukuman dari panjenengan. Jauhkanlah ya Allah, ya Allah, berilah kami ini
Indonesia ini, ya Allah, tentrem ayem ila yaumil qiyamah. Sehat ila yaumil qiyamah. Daerah Malang khususipun panjenengan jagi ya Allah. Panjenengan paringi perlindungan ya Allah. Daerah Malang ini, warga daerah Malang ini, ya Allah, panjenengan paringi wilujeng, panjenengan paringi selamat ila yaumil qiyamah. Ya sahibal asmail husna, nyuwun datang panjenengan kami ini keluarga besar Yunismah, ya Allah, keluarga besar Yunismah, kami pecinta Quran, pecinta Dikul Hafilin, santri-santri kusmi, panjenengan takdir, panjenengan qadar, ya Allah, bejo fit dunia, bejo fil akhirah, sukses fit dunia, sukses fil akhirah, ya Allah, ij'al mujalasatana fi hadal majlis halwatana wa yuhdana wa taqarrubana ila hadutika ya Allah, faujan adiman, faujan adiman, faujan adiman, kabejan ingkang langgeng, kabejan ingkang langgeng, wasalni wa iyahum min doiki dunya wa doiki yaumil qiyamah fil alamina innaka hamidum majid. Al-Fatihah. Iya kan aku doa ya. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم يا حليم يا حنان يا مليك يا مبين ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم ربنا استقم ذكرنا وذكر الغافلين واجمعنا بالأبرار خيارك الفائزين يا الله يا رحمن يا رحيم شكونك ربنا باب ضعف نفسنا لتغفرنا غفار ولتسيننا آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت في دوام المعرفات أتم لقاءنا في حضرتك إلهنا يا إلهنا يا الله أنت الجواد الحليم وأنت نعم سألناك الاستقامة بتذكرك واستقامة في تشكر نعمك يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا الله يا رحمن يا لطيف يا خبير نجنا من المحن يا قوي يا متين أنجنا من الإحان يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم يا جليل بجلالك أثبت الإيمان ربنا خير المنزلين أنزل المنان يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا
مع حسن الظن بحضرتك يا منان يا الله يا رحمن يا رحيم أنت Pangeran panjenengan dandasi kula niki lahir batin sarana manasai kang suci. Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa ya alim mu'atilana ilma mu'manan wa li ra'iyatina ilma yudkhilul jinan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim Al-Quran kalamullah kalamullahil hannan wa adkhilna bidhalika paradisal jinan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah Barik lana wa lahum ajma'ina ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim Bijudika ya Jawad ya Wahid ya Samad Ij'alna minal faizina fawzan bil abad Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Ya Sami'u ya Basir ya Wajid ya Ahad Sa'alnaka ni'matan nadusa antal ma'ad Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim وأنت صاحب كن فيكن إذا أردت تسع وجوده أنت مريد المراد يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم يا غني يا حميد ويا رزاق قد رجونا السلامة بالدارين فقط Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim Bismikal azimi hasil jami'a ma qasadnahu min dhikrika wa tasyakuri bil awqat Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Ya Ali ya Azim ya Qahhar bifadlika sallamtana minal ahwali wal afat Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim Ya Salam ya Salam ya Qadiyal Hajat Ya Rafi urfa'na indaka a'la darajat Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim Ya Awal ya Akhir sa'alnaka bi'adlika ridha'an makrunan bihusnil i'tiqad Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim ربي رب العزة قنا من المفسدات سلمنا من الأهوال ومن المهلكات آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم لقد حق قولك المكتوب في فرقانك من عرفك بجدك لفي جنتك Ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim Bijahin Nabi sallallahu wa sallama alaihi wa alintama walhamdulil ahad
يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد شيخنا مولانا كي حميم زين اسمه وزوجته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغيثون وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والإحان والأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات والعاهات وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات وتغفر لنا بها جميع الذنوب وتمحو بها عنا جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع ما نطلب من الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته ومن صلى عليه عدد ما في علمك وصلاة قائمة بدوام ملكك ربنا سهل أمورنا وقصر مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن واكرمنا بكرمة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بخلة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطان المسلمين وانصر الزراء ووكالة وأساكر يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والوساة المفاسدين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما ترونا لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والأرواح أزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولحضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين أينما كانوا مما صنعوا الأرض إلى مغاربها خصوصا مؤسس استماع القرآن شيخنا ومربي روحنا كي حمد صلي وسلم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى حق اللهم اجمعنا اللهم انفعنا ببركتهم واجمعنا في سماعتهم وإلى حضرة جدودنا وجدتنا وآبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأبائنا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا ومشايخنا وأقربائنا ولمن نوحكن علينا خصوصا من أعطينا الفاتحة لهم في هذا المجلس وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإعلان